Yang kami hormati unsur Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, PLT Sekretaris DPRD, dan Asisten Sekda. Yang kami hormati para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili. Yang kami hormati para camat se-Kabupaten Demak atau yang mewakili. Yang kami hormati para insan pers dan media, serta para tamu undangan yang hadir yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita awali dengan membaca umul kita bersama Al-Fatihah. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pelaksana tugas Bupati Demak Bapak Kiai Haji Ali Mahsun, yang kami hormati unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang hadir, yang kami hormati Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD yang hadir pada paripurna pagi hari ini, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Saudara Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD, dan para asisten Sekretariat Daerah yang kami hormati, para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para camat,
insan pers, media, dan para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat dan ridhonya kita masih dapat bertemu di ruang rapat paripurna DPRD dan dimanapun saudara berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya terutama besok di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin rapat paripurna yang berbahagia, pada rapat paripurna DPRD hari ini perkenankan kami menyampaikan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 yang diperingati pada hari ini tanggal 28 Oktober tahun 2024 sesuai dengan tema Maju Bersama Indonesia Raya. Awal adanya Hari Sumpah Pemuda adalah dari perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia yang kemudian mengadakan Kongres Pemuda yang bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda-pemudi Indonesia. Dari Kongres Pemuda tersebut menghasilkan sebuah ikrar Sumpah Pemuda yang tujuannya agar pemuda-pemudi Indonesia senantiasa mencintai tanah air Indonesia, menjaga dan merawat persatuan Indonesia sebagai sebuah bangsa, serta menjunjung penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, sebelum rapat kami buka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota DPRD. Kami informasikan bahwa anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 45 orang anggota, dan sesuai dengan peraturan tatip maka rapat telah memenuhi quorum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ke-40 masa sidang ketiga tahun 2024 dengan acara pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2025 pada hari ini Senin tanggal 28 Oktober 2024 kami nyatakan dan bersifat terbuka untuk umum. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2025 telah diserahkan oleh Bupati Demak pada rapat paripurna ke-36 tanggal 20 September tahun 2024. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah tersebut telah dibahas dalam mekanisme rapat fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Demak. Berikut pada kesempatan ini langsung akan kami sampaikan pandangan umum masing-masing fraksi yang perlu mendapatkan jawaban dan penjelasan dari Bupati Demak. Kesempatan pertama kami berikan kepada pimpinan fraksi atau juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kami persilahkan.
pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Demak. Yang terhormat Saudara Pelaksana Tugas Bupati Demak. Yang terhormat unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Demak atau yang mewakilinya. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para asisten sekda, staf ahli Bupati dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak. Yang terhormat para kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dan kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak. Yang terhormat segenap hadirin beserta rapat paripurna Dewan, rekan-rekan wartawan baik cetak maupun elektronik, LSM, serta warga masyarakat Kabupaten Demak yang ikut mencermati rapat paripurna DPRD Demak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Ranperda APBD Demak tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penuntun kebajikan dalam mencapai maslahatil ummah, kesejahteraan bagi kita semua. Amin. Hadirin sidang dewan yang terhormat, melalui kesempatan ini atas nama fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Demak, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Pelaksana Tugas Bupati Demak yang telah menyampaikan nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang APBD Demak tahun 2025. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, mengawali pelaksanaan pembangunan tahun 2025 setelah penyepakatan KUA PPAS, Bupati Demak sebagai kepala daerah telah menyerahkan secara resmi dokumen rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 kepada DPRD Kabupaten Demak untuk dibahas bersama sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah APBD Kabupaten Demak. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Demak berpandangan bahwa dalam rangka perumusan nota keuangan Ranperda APBD tahun anggaran 2025 diharapkan menjadi pedoman untuk memberikan arah sekaligus memberikan penjelasan umum terhadap dasar-dasar pertimbangan yang melandasi rencana program dan kegiatan serta menjadi sarana pengendalian dan evaluasi dalam tahap pelaksanaannya. APBD tahun anggaran 2025 nantinya harus dapat menghadirkan harapan baru bagi masyarakat Kabupaten Demak, sekaligus dapat dioptimalkan dalam rangka penataan beri kehidupan yang semakin baik. Bila kita melihat proyeksi keuangan daerah dalam RAPBD tahun 2025, bahwa pendapatan daerah tahun 2025
diproyeksi sebesar 1.299.266.053.327 rupiah. Sedangkan belanja daerah alokasinya sebesar 2.395.569.560 rupiah. Sehingga untuk tahun 2025 APBD diproyeksikan defisit sebesar 1.329.829.516.233 rupiah. Defisit tersebut tidak dapat ditutup dengan pembiayaan neto yang jumlahnya 77.206.200.000 rupiah, lebih kecil dari defisitnya. Sehingga silpa tahun berjalan diproyeksi minus 1.253.623.316.233 rupiah. Kenyataan ini jauh berbeda dengan KUA PPAS yang telah disepakati DPRD, di mana pendapatan daerah tahun 2025 diproyeksi sebesar 2.808.919.327 rupiah. Sedangkan belanja daerah alokasinya sebesar 2.615.119.327 rupiah. Sehingga untuk tahun 2025 APBD diproyeksikan defisit sebesar 77.206.200.000 rupiah. Defisit tersebut dapat ditutup dengan pembiayaan neto yang jumlahnya sama dengan defisitnya, sehingga APBD tahun 2025 diproyeksikan nihil. Bapak Ibu yang kami hormati, melihat realitas anggaran yang demikian, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pandangan sekaligus permohonan penjelasan dari pemerintah Kabupaten Demak atas beberapa hal sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa dalam penyusunan anggaran harus memandang bahwa upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orientasi dan tujuan utama dalam pembangunan, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Demak seharusnya berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Demak. Kedua, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung upaya-upaya yang dilakukan dalam RAPBD ini dengan catatan bahwa setiap kebijakan dan perubahan yang dilakukan didasarkan pada analisis yang mendalam, berorientasi pada hasil nyata, dan mempertimbangkan keberlanjutan dalam jangka panjang. Ketiga, kebijakan APBD tidak hanya harus adaptif terhadap perubahan, tetapi juga harus mampu memberikan solusi yang berkelanjutan bagi tantangan yang dihadapi Kabupaten Demak. Salah satunya seperti perlu strategi yang lebih agresif dalam menggali potensi PAD agar dapat mengurangi ketergantungan dan memastikan keberlanjutan pendanaan pembangunan daerah. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, fraksi Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah. Sebagai kabupaten yang terus berkembang, Kabupaten Demak harus mampu memanfaatkan potensi pendapatan daerah secara maksimal dan mengelolanya secara efisien
agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mencatat adanya optimisme peningkatan pendapatan daerah dari tahun 2024 ke tahun 2025, di mana capaian PAD saat ini di angka 484 miliar 450 juta rupiah, dan di tahun 2025 diproyeksikan menjadi 594 miliar 801 juta 786 347 rupiah. Tentu ini merupakan capaian positif. Namun, dalam pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, tantangan terbesar adalah bagaimana mengoptimalkan anggaran yang ada agar benar-benar memberikan dampak signifikan, terutama bagi masyarakat kecil. Pertama, di sektor pendidikan. Dalam RAPBD tahun 2025 disebutkan anggaran di luar gaji dan tunjangan guru untuk pendidikan dasar mencapai angka 122 miliar 519 juta 866.824 rupiah. Sekolah menengah pertama mencapai 48 miliar 772 juta 579.080 rupiah. Untuk pendidikan anak usia dini 31 miliar 911 juta 471.000 rupiah, dan pendidikan non formal mencapai 11 miliar 474 juta 149.000 rupiah. Meskipun alokasi anggaran cukup besar, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai bahwa kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. Pendidikan harus menjadi alat pembebasan, bukan sekadar angka-angka statistik. Oleh karena itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong agar pemerintah Kabupaten Demak lebih fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, distribusi sarana pendidikan yang merata, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Kedua, di sektor kesehatan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta agar Dinas Kesehatan Kabupaten agar melakukan efisiensi anggaran, khususnya di pos anggaran pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, serta program penunjang urusan pemerintah kabupaten yang anggarannya mencapai 25 miliar 543 juta 50.200 rupiah. Di samping itu, agar BLUD, Badan Layanan Urusan Daerah, yang ada agar dapat melakukan optimalisasi peningkatan pendapatan ke daerah sebagaimana komitmen BLUD yang berorientasi bisnis. Berdasarkan data penjabaran RAPBD tahun 2025 disebutkan bahwa anggaran BLUD RSUD Sunan Kalijaga mencapai 164 miliar 180 juta rupiah. Sedangkan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah mencapai 81 miliar 606 juta 200.000 rupiah. Penggunaan anggaran yang besar ini harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan peningkatan kontribusi pendapatan ke daerah. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah kemudahan akses terhadap layanan kesehatan yang merata harus menjadi perhatian utama.
Karena masyarakat di wilayah pinggiran seringkali tidak mendapatkan layanan yang setara dengan yang ada di pusat kota. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap warga tanpa kecuali dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Ketiga, sektor infrastruktur harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama dalam hal penanganan banjir dan rob. Pemerintah Kabupaten Demak perlu mempercepat pembangunan infrastruktur yang memadai, sekaligus memastikan bahwa pembangunan ini dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Keempat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga ingin menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat. Alokasi anggaran harus lebih banyak diarahkan pada sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Demak. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap anggaran tahun 2025 lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, dan akses pasar bagi produk-produk lokal. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berkomitmen untuk selalu berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa APBD Kabupaten Demak tahun 2025 harus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peningkatan pendapatan daerah harus diarahkan pada program-program yang berpihak pada rakyat, dan setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung penuh rancangan ini. Namun, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga akan terus mengawal pelaksanaannya agar benar-benar sesuai dengan harapan rakyat dan mampu membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat Demak. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa percaya bahwa bersama rakyat kita bisa membangun Demak menjadi lebih maju, adil, dan sejahtera. Demikian pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Demak terhadap rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2025. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi buat pembangunan di Demak. Demak, 28 Oktober 2025, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Demak, Ketua Haji Sukono, Sekretaris Mu'adzam SPDI. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi PKB yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kesempatan kedua kami minta juru bicara fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kami persilahkan.
pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka. Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak, yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Demak, yang terhormat Saudara Unsur Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Demak, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan, yang terhormat Saudara Asisten Sekda, Kepala Bagian OPD instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak, yang terhormat Camat Kabupaten Demak serta tamu undangan dan teman-teman wartawan yang berbahagia. Hadirin peserta rapat yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan lisan alhamdulillahirabbil alamin. Karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2025 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati Kabupaten Demak. Tidak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan berisan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, karena beliaulah suri teladan dan pemimpin besar dunia yang harus kita teladani ajar-ajarannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan sebagai kelak, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Sebelum fraksi PD Perjuangan menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2025, perkenankanlah kami mengucapkan 1. Selamat Hari Kesatuan Pancasila 1 Oktober 2024. Ideologi Pancasila mengajarkan kita bahwa persatuan adalah kekuatan utama bangsa. Pada Hari Kesatuan Pancasila ini, mari kita bersama menjaga nilai-nilai persatuan demi Indonesia yang kokoh dan harmonis. Semangat dan kesaktian Pancasila telah mempersatukan kita dalam menghadapi segala ujian bangsa. Bersatu dalam bersatu dalam keberagaman, itulah kekuatan bangsa Indonesia. Yang kedua, selamat Hari Tentara Nasional Indonesia 5 Oktober 2024. TNI modern bersama rakyat siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. Tema ini mencerminkan etikat TNI dalam mendukung proses transisi kepemimpinan nasional melalui kekuatan militer yang modern dan didukung oleh masyarakat. Selain itu, hari ulang tahun TNI ini menjadi momen berefleksi memperkuat peran tentara Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI. Selamat Hari ulang tahun ke-79 TNI. Tetaplah menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Teruslah menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Yang ketiga, selamat atas pelantikan Presiden Republik Indonesia yang ke-8 Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran pada tanggal 20 Oktober 2024. Semoga dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dan tegas dalam mewujudkan program-program yang membawa kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan kebijaksanaan agar dapat menjalankan amanah ini dengan jujur, adil dan penuh tanggung jawab demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, selamat Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2024.
Selamat Hari Santri 2024. Semoga Hari Santri menjadi salah satu momen bagi kita untuk memaknai perjuangan orang-orang terdahulu. Santri adalah simbol keteguhan hati, kesederhanaan hidup, dan kebesaran jiwa. Di momen yang penuh berkat ini, mari kita perkuat niat untuk selalu belajar dan berbakti kepada orang tua, guru, bangsa setelah berkontribusi untuk kemajuan negeri. Yang kelima, selamat Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2024 pada hari ini. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-96. Sumpah Pemuda adalah bukti bahwa generasi muda mampu menciptakan sejarah besar, terus bergerak, bertumbuh menuju Indonesia jaya. Hari ini kita rayakan keberanian pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pemuda Indonesia, masa depan bangsa ada di tanganmu. Mari kita pelihara semangat juang pemuda untuk masa depan bangsa Indonesia yang jaya. Hadirin peserta rapat yang berbahagia, kedudukan APBD Kabupaten Demak tahun 2025 dalam kebijakan perencanaan dan anggaran jangka panjang daerah merupakan masa transisi implementasi, di mana tahun 2025 merupakan tahun akhir implementasi RPJPD yang lama periode 2025-2026, sekaligus juga merupakan tahun awal dari implementasi RPJPD yang baru periode 2025 periode 2045. Untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang daerah yang baru sesuai RPJPD yang baru tersebut, yaitu Demak Madani, sejahtera dan berkelanjutan. Kalimat indah tersebut bukanlah merupakan janji kosong masa kampanye, akan tetapi cita-cita yang bermuara keberhasilan pelaksanaan bangunan Kabupaten Demak untuk 20 tahun ke depan, yaitu periode pemerintahan 2025-2045. Sesuai hal tersebut, maka mekanisme dan proses perencanaan dan penganggaran daerah mulai tahun 2025 harus dilaksanakan secara lebih konsisten, fokus, terukur, transparan, dan partisipatif, didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai serta tepat waktu dalam pelaksanaannya. Dari gambaran di atas, selanjutnya fraksi PD Perjuangan melakukan kajian dan analis terkait rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2025. Bagi fraksi PD Perjuangan memandang bahwa perlu menjaga agar arah kebijakan tahun anggaran pembangunan daerah konsisten dengan perencanaan bangunan jangka panjang dan jangka menengah serta perencanaan bangunan tahunan, konsisten dengan KUA PPAS yang telah disepakati bersama pemerintah daerah. Dengan demikian, harapan RAPBD tahun 2025 dibahas untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah yang nantinya penetapannya tepat waktu dengan proses pembahasannya yang lebih berkualitas dibanding tahun sebelumnya, serta merupakan kebijakan anggaran berkualitas dan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Demak di tahun awal implementasi RPJPD periode 2025 periode 2025-2045. Sebagai tindak lanjut, fraksi PD Perjuangan memberikan masukan, catatan maupun pertanyaan sebagai berikut. 1. Dari asumsi dasar penyusunan APBD tahun 2025, apa kebijakan ekonomi Kabupaten Demak tahun 2025, sinerginya dengan kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan pemerintahan pusat untuk mendorong agar target indikator makro sebagai asumsi penyusunan APBD tahun 2025 dapat tercapai. Mohon tanggapannya. Yang kedua, untuk tahun 2025 tema bangunan Kabupaten Demak sebagai yang ditetapkan dalam RKPD 2025 disepakati dalam KUA PPAS oleh DPRD lama adalah meningkatkan kapasitas bangunan infrastruktur berkelanjutan dengan 9 program prioritas bangunan. Mengingat tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan rencana bangunan jangka panjang daerah RPJPD Kabupaten Demak yang baru, yaitu periode 2025-2045, serta tahun kemudian kepala daerah yang baru. Pertanyaannya, apakah tema dan prioritas bangunan tahun 2025 serta rencana implementasi sudah sesuai dengan arahan kebijakan dan sasaran pokok RPJPD yang baru, yaitu periode 2025-2045? Yang kedua, apakah target indikator kinerja juga sudah sesuai dengan target indikator sasaran visi dan misi dan indikator utama bangunan sasaran pokok dalam RPJD tersebut? Mohon tanggapannya. Yang ketiga,
Pada arah kebijakan tahap 1 2025-2029 sudah ada pembahasan KUA PPS oleh DPRD lama bersama TAPAD serta OPD terkait kualitas dan subkegiatan serta kecakupan anggaran dari masing-masing 9 prioritas pembangunan. Pertanyaan, apakah ada pergeseran dan atau perubahan alokasi anggaran dari KUA PPS yang telah disepakati dengan APBD yang sekarang? Mohon tanggapannya. Yang keempat, dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritas untuk meningkatkan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM pendidikan dengan memperhatikan prioritas belanja utama atau pokok sesuai subkegiatannya. Pertanyaannya, berapa persen alokasi pendidikan pada RAPBD Kabupaten Demak tahun 2025? Mohon tanggapannya. Sesuai Permendagri 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2025 merupakan pedoman penyusunan APBD 2025. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40%. Berlaku paling lambat sampai tahun 2027. Dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD dan atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan, di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atau desa. Pertanyaannya, berkenaan hal di atas, berapa persen alokasi anggaran pada RAPBD Kabupaten Demak tahun 2025? Mohon tanggapannya. 6. Untuk dukungan program strategis nasional, mohon maaf, untuk dukungan program strategis nasional lainnya tentang percepatan pembangunan standar pelayanan minimal atau SPM, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, PUPR, sosial dan tertib, dan penurunan stunting. Pertanyaannya, kebijakan apa yang akan diimplementasikan untuk tujuan percepatan memenuhi SPM urusan wajib dan penurunan stunting tersebut pada tahun anggaran 2025? Yang kedua, dan berapa alokasi anggarannya? Mohon tanggapannya. Yang ketujuh, dana transfer tahun 2025 dalam RAPBD diproyeksikan sebesar 427 miliar 464.266.980 rupiah, terdiri atas transfer dari pemerintah pusat sebesar 257 miliar 919.131.000 rupiah dan transfer dari Provinsi Jateng sebesar 169 miliar 547.135.098 rupiah. Sementara itu telah ditetapkan RAPBN menjadi Undang-Undang APBN tahun 2005 pada tanggal 19 September 2024. Pertanyaannya, apakah alokasi dana transfer dari RAPBD sudah sesuai dengan penetapan dari pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang APBN tahun 2005, Perpres tentang penjabaran APBN 2025? Yang kedua, mengapa dana transfer pusat sesuai pemberitahuan resmi di Kemenq pada laman web belum masuk dalam RAPBD yang dipaparkan? Mohon tanggapannya. 8. Pada DAU Kabupaten Demak tahun 2025 memperoleh alokasi DAU total sebesar 977.193.188.000 rupiah. Dari jumlah tersebut tidak ditentukan penggunaannya atau non mandatory sebesar Rp 894.517.558.000 rupiah. Sedangkan sisa DAU mandatory untuk pengajuan PPPK atau P3K, pendanaan kelurahan, bidang pendidikan dan kesehatan, sebagaimana pengaturan dalam Permendagri 15 tahun 2024 bahwa DAU mandator utama untuk bidang pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur digunakan mempercepat memenuhi SPM, yaitu standar pelayanan minimum. Pertanyaannya, bagaimana penggunaan DAU non mandatori sebesar itu dan untuk apa saja? Yang kedua, untuk kegiatan subkegiatan apa saja? Yang ketiga, apakah di dalam termasuk program makan siang gratis
dari pemerintah baru yang menjadi program unggulan? Mohon tanggapannya. 9. Insentif fiskal. Pada insentif fiskal patut diapresiasi perolehan alokasi dana insentif fiskal tahun 2025 14.996.696.000 meningkat dari tahun sebelumnya ya, di mana perolehan insentif fiskal Kabupaten Demak tahun 2024 sebesar 7.097.786.000 kemudian memperoleh lagi pada semester pertama tahun 2024 tambahan dari kinerja serapan belanja daerah dan penurunan stunting sebesar 12,98 miliar. Jadi sampai dengan September tahun 2024 total DID atau insentif fiskal Kabupaten Demak sebesar 22 miliar lebih. Pertanyaannya, bagaimana rencana aksi pemerintah Kabupaten Demak untuk semester tahun akhir 2024 ini dan sepanjang tahun 2025 besok dalam rangka merebut DID atau dana insentif fiskal pada akhir tahun sekarang dan tahun yang akan datang tahun anggaran 2025 agar meningkat melebihi insentif fiskal sekarang. Yang kedua, meningkatkan PAD direkomendasikan agar pemerintah daerah dapat mengejar insentif fiskal tambahan tahun berjalan 2025 dengan fokus pada perbaikan kinerja kriteria insentif fiskal agar total perolehan insentif fiskal tahun 2025 meningkat dibanding tahun 2024. Mengingat peluang setiap daerah memperoleh insentif fiskal setiap tahunnya sebenarnya cukup besar, yaitu di atas 100 miliar. Dari berbagai indikator yang diketeriannya seperti tata kelola keuangan, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan. Pertanyaannya, untuk menindaklanjuti di atas, sudahkah dibentuk tim khusus pemburu DID atau insentif fiskal dengan cara yang diharapkan mampu memenuhi target PAD yang maksimal melebihi PAD sektor yang lainnya dengan tidak harus menaikkan PAD di luar itu. Kalau pelayanan yang lain SPM itu dimaksimalkan maka akan dapat tambahan insentif fiskal yang lebih seperti daerah-daerah lain. Hadirin peserta rapat yang berbahagia, proses bangunan yang baik selalu diawali perencanaan yang matang serta penganggaran yang efektif dan efisien. Untuk itu, pilihan terhadap perencanaan dari bawah, bottom up planning, merupakan keniscayaan dengan asas partisipatif akan mengintegrasikan keinginan dari pemerintah daerah dengan perangkat di bawahnya serta pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Dengan adanya integrasi dari berbagai keinginan yang ada tersebut akan menghasilkan keselarasan dan keterpaduan antara komitmen dan persepsi yang berkembang. Sedangkan kebijakan anggaran yang efektif dan efisien merupakan salah satu instrumen penting kebijakan ekonomi dan politik yang dimiliki oleh pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bernegara. Artinya, melalui alokasi APBD, masyarakat akan mengetahui apa yang menjadi prioritas pemerintahannya. Sebaliknya, melalui proses penganggaran pemerintahan dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak masyarakatnya. Sebelum saya akhiri, berikut ini kami sampaikan kutipan bijak Bung Karno menyambut Hari Sumpah Pemuda. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. 1000 orang tua bisa bermimpi, tapi 1 orang muda bisa mengubah dunia. Hadirin peserta rapat yang berbahagia, demikianlah pandangan umum fraksi PD Perjuangan Kabupaten Demak yang dapat kami sampaikan dengan harapan mendapat perhatian dan tanggapan sebagaimana mestinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Fraksi PD Perjuangan Kabupaten Demak, Ketua Haji Busra PD, Sekretaris Haji Sudara, cap tanda tangan.
Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi PDI Perjuangan. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada juru bicara fraksi Partai Golongan Karya. Kami persilahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara PLT Bupati Kabupaten Demak, yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Demak, yang kami hormati Saudara Forkopimda dan Saudara Ketua Pengadilan Kabupaten Demak, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah dan PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Demak, yang kami hormati Saudara Asisten Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan Inspektur Daerah, yang kami hormati Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat, dan hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan ridhonya sehingga kita pada pagi hari ini dapat menghadiri rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2025. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Yang terhormat pimpinan rapat, Bupati, dan hadirin sidang paripurna, pada kesempatan yang baik ini izinkan terlebih dahulu kami fraksi Partai Golongan Karya mengucapkan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 sampai 2029. Semoga dapat mengemban tugas negara dengan sebaik-baiknya untuk membawa masa depan Indonesia semakin cerah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Indonesia. 2. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang bertepatan pada hari ini tanggal 28 Oktober 2024 dengan tema Maju Bersama Indonesia Raya. Sesuai tema tersebut, semoga kita dapat meningkatkan semangat kemajuan bangsa dengan memajukan berbagai aspek pelayanan kepemudaan guna mencapai Indonesia yang lebih besar dan sejahtera. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, kedudukan APBD tahun 2025 merupakan masa transisi implementasi RPJPD periode 2005 sampai 2025, sekaligus merupakan tahun awal implementasi RPJPD periode 2025 sampai 2045. Dengan demikian, pemerintah daerah telah mengemban tugas penting dalam membangun pondasi kebijakan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, proses perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2005 harus direncanakan dan dilaksanakan lebih seksama, terukur, dan partisipatif dari berbagai pihak dengan didukung ketersediaan sumber daya yang memadai serta tepat waktu dalam pelaksanaannya. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, berkaitan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini fraksi Partai Golongan Karya dapatlah ikut andil dalam memberikan pandangan, pertanyaan, saran, dan masukan secara umum terhadap RAPBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2025 dengan harapan lebih pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun pandangan, pernyataan, serta saran dan masukan fraksi Partai Golongan Karya adalah sebagai berikut. 1. Apakah ada perubahan dan atau penggeseran pada alokasi anggaran dari
KUA PPAS yang telah disepakati dengan RAPBD 2025 terkait program prioritas pembangunan 2025 seperti tabel di bawah. Selanjutnya, tahun 2025 Kabupaten Demak memperoleh alokasi DAU sebesar 977.493.188.000. Dari jumlah tersebut yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar 894.517.558.000, sedangkan sisanya DAU mendasari untuk penggajian P3K, pendanaan kelurahan, bidang pendidikan dan kesehatan yang masing-masing itu telah tertera besaran anggarannya seperti apa penggunaan DAU mendasari tersebut dan untuk sub kegiatan apa saja perlu tanggapan. 3. Sejauh mana alokasi belanja pada RAPBD 2025 ini berpihak pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, perekonomian, kesehatan, program apa saja dan berapa masing-masing anggaran yang direncanakan untuk pemulihan ketiga program tersebut perlu tanggapan. 4. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan pemerintah daerah sebagai upaya yang dapat menjadikan stimulus bagi pelaku usaha kecil mikro sebagai salah satu penyangga perekonomian di Kabupaten Demak perlu tanggapan. 5. Apa saja program prioritas RAPBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2025 yang dapat mengimplementasikan visi dan misi daerah dalam RPJMD perlu tanggapan. 6. Strategi apa yang akan diambil pemerintah daerah dan berapa alokasi anggaran 2025 untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah dalam mensejahterakan masyarakat perlu tanggapan. Saudara Bupati, pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya atas Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2025. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat menambah referensi dalam pembahasan di tingkat selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Demak. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demak, 28 Oktober 2024, fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak, Sekretaris Hermin Widawati, cap tanda tangan Ketua Haji Nuryono Prasetyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi Partai Golkar atas pandangan umumnya. Berikutnya kesempatan kami berikan kepada juru bicara fraksi Partai Gerindra. Dipersilahkan. Pandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Demak terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang RAPBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Yang terhormat pelaksana tugas Bupati Kabupaten Demak, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Demak, yang saya hormati Forkompinda Kabupaten Demak, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, yang saya hormati PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Demak, yang saya hormati Kepala Dinas, Badan, Bagian, Bidang dan seluruh camat di Kabupaten Demak,
Yang saya hormati seluruh rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah yang diberikan pada kita semua, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri sidang paripurna DPR Kabupaten Demak dengan agenda pandangan umum fraksi DPR Kabupaten Demak dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat, salam mudah-mudahan tetap senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Insya Allah kelak kita di yaumul hisab kita akan mendapat syafaat nanti. Amin Allahumma amin. Saudara Bupati, pimpinan anggota DPRD dan hadirin yang berbahagia, mengawali penyampaian pandangan umum kami fraksi Partai Gerindra Kabupaten Demak mengucapkan: 1. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024. Pancasila adalah sebuah jalan membawa kita menuju kemajuan dan kedamaian. Mari kita terus berupaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 2. Selamat ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-79 5 Oktober 2024. TNI modern bersama rakyat siap mengawal suksesi kepemimpinan untuk Indonesia maju. TNI kuat, TNI berdaulat. 3. Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2024. Santri bagian cerminan akhlak mulia dan menjaga moral bangsa. Santri garda terbang kokohnya keutuhan bangsa dalam nilai-nilai keislaman. 4. Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024. Nilai-nilai semangat yang ditampilkan oleh generasi terdahulu ini harus selalu kita dengungkan untuk menguatkan kesadaran dan pemahaman pentingnya membentuk karakter bangsa dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang begitu cepat. Saudara Bupati, pimpinan anggota Dewan, hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama kualitas anggaran pendapatan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan memenuhi nilai-nilai ekonomi, efisiensi, efektivitas, keadilan, akuntabilitas, dan responsivitas. Sehingga kualitas belanja menunjukkan bahwa belanja daerah yang baik dapat dicapai jika prioritas belanja dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Alokasi prioritas belanja daerah juga mesti dapat dukungan para pemangku kebijakan daerah sehingga perencanaan dan penganggaran mampu berjalan dengan baik. Pengalokasian belanja daerah harus dilakukan dengan akuntabel, responsibilitas, dan transparansi supaya APBD dapat mencerminkan respon pemerintah dalam kehidupan prioritas masyarakat dan berkapasitas. Untuk mencerminkan masalah yang dihadapi masyarakat di hadapan dengan harapan dapat berdampak dan disarankan secara langsung oleh masyarakat. Saudara Bupati, pimpinan anggota Dewan dan hadirin yang bahagia, setelah mencermati berkaitan dengan Raperda APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2025, dalam kesempatan ini kami fraksi Gerindra menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak 2025 diproyeksi tumbuh sebesar 5,312%, hingga kesejahteraan masyarakat meningkat lebih baik dari tahun sebelumnya, sehingga pendapat masyarakat tahun 2025 diasumsikan semakin terjaga dan tingkat konsumsi masyarakat juga terus membaik. Namun agar dapat dicapai sesuai dengan target tersebut, bagaimana upaya yang ditempuh strategi konkret eksekutif dalam mencapai target yang sudah dirumuskan. 2. Sebagaimana tema pembangunan Kabupaten Demak yang ditetapkan dalam RKPD 2025 dan disepakati dalam KUA-PPAS adalah meningkatkan kapasitas pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Dengan 9 program prioritas pembangunan, oleh karena itu pasti diperlukan dukungan pendanaan yang cukup dan memadai.
agar prioritas pembangunan tersebut benar-benar mampu menjadi faktor pendorong percepatan tercapainya tujuan dan sasaran. Apakah rencana implementasinya sudah sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran pokok LPJPD yang baru periode 2025-2045? 3. Sebagaimana kita ketahui bersama, tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJPN 2025-2024 dengan pelaksanaan RKPJD 2025-2045, Kabupaten Demak serta tahun awal kepemimpinan baik di tingkat nasional, tingkat daerah. Bagaimana sinkronisasi kebijakan pusat dengan Kabupaten Demak? Mohon tanggapannya. 4. Pada arah kebijakan tahap pertama mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, yang berketahanan nasional budaya di Kabupaten Demak diarahkan pada pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pemenuhan pelayanan akses pendidikan adalah salah satu upaya untuk memastikan bahwa seluruh keluarga memperoleh pendidikan yang baik dan keluarga yang berkualitas. Namun angka putus sekolah di Kabupaten Demak masih cukup tinggi. Bagaimana strategi saudara pelaksana tugas Bupati Demak untuk mengatasi permasalahan tersebut? 5. Dalam rangka pelaksanaan makan bergizi, sehat, berbagai program prioritas nasional, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber pada APBD tahun 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan, namun pelaksanaannya belum dianggarkan dalam APBD tahun 2025. Bagaimana langkah eksekutif supaya program tersebut bisa berjalan? 6. Pada target pendapatan asli daerah 2025 diproyeksikan meningkat target dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2025 PAD ditargetkan meningkat sebesar 110 miliar 351.786.347 rupiah, tumbuh positif 22,8% dari tahun 2024. Sedangkan dana transfer tahun 2025 dalam RAPBD diproyeksi sebesar 427 miliar 464 juta 66.908 rupiah yang termuat dalam LAPBD tahun anggaran 2025 ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN tahun 2025 pada tanggal 19 September. Apakah alokasi dana transfer dalam RAPBD sudah sesuai dengan penetapan dari pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang APBN tahun 2025 dan Perpres tentang penjabaran APBN 2025 atau pemberitahuan resmi Kemenku pada laman webnya? 7. Fraksi Gerindra Kabupaten Demak menilai masih belum menemukan program yang signifikan sehingga berkesan masih melakukan rutinitas birokrasi dengan capaian program masih normatif dan progresif. Maka dalam hal ini kami mendorong supaya eksekutif memiliki kemauan kuat dalam mewujudkan program pembangunan sesuai dengan koridor visi dan misinya. Mohon tanggapannya. 8. Fraksi Gerindra menilai perlu fokus pada beberapa indikator yang berdampak pada peningkatan indikator lain, yaitu infrastruktur, terutama jalan penghubung dan jembatan penghubung antar wilayah. Dari pengamatan kami masih melihat ada beberapa wilayah di Kabupaten Demak perlu mendapatkan prioritas infrastruktur guna mobilitas perekonomian wajib sehingga terwujudnya keberlanjutan pembangunan berbasis ketahanan ekologi dan pemerataan pembangunan wilayahnya. 9. Persentase penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan sektor strategis, perdagangan, industri, dan sekaligus stimulus percepatan usaha mikro dan menengah. Kami fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan kapasitas, meningkatkan kualitas, pemerataan akses pendidikan,
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan merata seluruh wilayah, termasuk pemenuhan jumlah puskesmas sesuai rasio jumlah penduduk. Namun kesehatan sosial secara menyeluruh dan integrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 10. Fraksi Gerindra Kabupaten Demak memandang pembangunan merupakan bagian dari kegiatan dan program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat mencapai kesejahteraan sosial. Tujuan sosial ekonomi, demografi, dan politik, serta mewujudkan masyarakat yang lebih baik di masa depan. Oleh karena perlu adanya acuan, pedoman, dan koridor yang jelas serta tegas untuk mewujudkan tujuan pembangunan sehingga berdampak signifikan pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Mohon tanggapannya. Terakhir, 11, semoga program-program pembangunan berjalan dengan baik sehingga terwujud Demak madani, sejahtera, dan berkelanjutan. Saudara Bupati, pimpinan anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Demak atas Raperda RAPBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2025. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, membangun Kabupaten Demak yang lebih baik, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai langkah kita. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Demak, Ketua Danang, Sekretaris Mukti Khalil. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi Partai Gerindra atas pandangan umumnya. Berikutnya kesempatan kami berikan juru bicara fraksi Partai Nasdem. Dipersilahkan. Pandangan umum fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara PLT Bupati Demak, yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua beserta segenap anggota Dewan, yang terhormat Saudara Forkompimda Kabupaten Demak dan Pengadilan Negeri Kabupaten Demak, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Demak, yang terhormat Saudara Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda Demak, yang terhormat Saudara para Kepala OPD, Badan Kantor dan Camat se-Kabupaten Demak, hadirin rekan-rekan wartawan, para tamu undangan yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Demak mengajak para hadirin untuk mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Karena hanya Dialah Zat yang maha adil dan bijaksana, sehingga kehadiran para hadirin pada hari ini dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari serangkaian tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam rangka mengemban amanat rakyat dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya sehingga kelak memperoleh syafaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenankanlah kami fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Demak menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Nasdem terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2025. Pimpinan Dewan, saudara Bupati dan serta
Rapat Dewan yang kami hormati. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan RAPBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2025. Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Nasdem terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2025, terlebih dahulu izinkan fraksi Partai Nasdem mengucapkan. Yang pertama, kami singkat lagi. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Yang kedua, selamat Dirgahayu ke-79 TNI. Selamat Hari Parlemen Indonesia. Selamat Hari Santri. Dan selamat Bapak Ibu semuanya. Pimpinan sidang, Saudara Bupati, serta hadirin rapat paripurna Dewan yang berbahagia. Karena pandangan fraksi Partai Nasdem terlalu banyak halaman, maka saya sudah diperintahkan Bapak pimpinan sidang untuk membaca yang singkat. Terpaksa kami singkat lagi, karena rasanya sudah jenuh. Yang jelas, walaupun tidak kami bacakan di sini, akan tapi kami mohon kepada Bapak Saudara Bupati untuk bisa memberi tanggapan dan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Harapan fraksi Nasdem, pemikiran kita semua untuk kemaslahatan rakyat Demak pada umumnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan, karena ini sudah permintaan, saya patuh dan taat, gitu ya. Sidang paripurna yang berbahagia, demikianlah pandangan umum fraksi Partai Nasdem terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2025 yang disampaikan ke pemerintah Kabupaten Demak. Kiranya pandangan, saran, masukan dan pendapat fraksi Partai Nasdem bermanfaat dan tepat memberikan sumbangsih dalam upaya membangun, memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Demak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Demak, Ketua Solkan Sekretaris Martono S.Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi Partai Nasdem yang sangat sungguh bijak. Sekali lagi kami sampaikan rasa sangat terima kasih sekali. Berikutnya kesempatan terakhir kami berikan kepada juru bicara fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pelaksana tugas Bupati Demak Bapak Kiai Haji Ali Maksum. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Demak. Yang kami hormati Ketua Dewan, para Wakil Ketua serta anggota Dewan Kabupaten Demak. Yang terhormat Sekretaris Daerah, Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan, para Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Demak. Yang terhormat semua insan pers Kabupaten Demak yang setia membangun Demak Kota Wali, dan para tamu undangan yang berbahagia. Hadirin peserta rapat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita semua bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita semua bisa menghadiri rapat paripurna dalam keadaan bahagia. Selanjutnya, sholawat beserta salam semoga senantiasa selalu tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari akhir nanti.
Bapak Ibu hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat. Yang pertama, kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden yang ke-8 dan Wakil Presiden yang ke-14, dengan harapan semoga Indonesia menjadi lebih demokratis, sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Yang kedua, kami ucapkan selamat kepada para Menteri Kabinet Merah Putih yang sudah dilantik Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan visi Presiden dijadikan landasan dalam bertindak. Selanjutnya kami ucapkan selamat dari santri. Semoga kita semua mensuri tauladani dari peristiwa heroik dan menjadi awal tonggak peradaban pendidikan di Indonesia. Yang selanjutnya kami ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga dengan peristiwa Sumpah Pemuda menjadikan motivasi para pemuda Kabupaten Demak untuk berkarya lebih baik. Hadirin peserta rapat yang berbahagia, selanjutnya kami telah membaca dan mencermati buku besar RAPBD tahun 2025 yang telah diparipurnakan beberapa waktu yang lalu. Ada hal-hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa postur APBD 2025 bila dibandingkan dengan APBD 2024, pos pendapatan daerah mengalami penurunan tajam. Mohon penjelasan. Yang kedua, bahwa dana transfer tahun 2025 diproyeksikan sebesar 427 miliar 464 juta 266.980 rupiah yang terdiri dari transfer pemerintah pusat sebesar 257 miliar 919 juta 131.000 dan dari transfer pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 169 miliar 545 juta 135.000 adalah pertanyaannya, apakah alokasi dana transfer yang sudah tersaji dalam RAPBD tahun 2025 sudah sesuai dengan penetapan dari pemerintah pusat? Yang selanjutnya, bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam merealisasikan TPT tingkat pengangguran terbuka pada 2025 sebesar 5,30% dalam RAPBD 2025, khususnya di tabel 2,6 yang tersaji itu. Mohon penjelasan, Pak. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 yang sudah dipatok sebesar 5,52%. Sementara Provinsi Jawa Tengah mematok 5%. Mohon penjelasan. Selanjutnya, tema pembangunan Kabupaten Demak adalah peningkatan kapasitas pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan program prioritas pembangunan diantaranya adalah A. Perluasan kawasan perkotaan, B. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama di kawasan pesisir, pertanian, dan pusat pertumbuhan produksi. Kedua hal tersebut mohon bisa dijelaskan. Selanjutnya, pada tahun 2025, program makan siang sehat oleh Presiden Prabowo Subianto akan dilaksanakan. Pertanyaan saya adalah,
bagaimana penempatan pada anggaran APBD 2025 akan datang. Bapak Ibu hadirin peserta rapat yang kami hormati, sebelum mengakhiri pandangan umum ini, izinkan kami untuk menginformasikan kepada yang saya hormati pelaksana tugas Bupati Demak adalah Bapak Kiai Haji Ali Makmun Maksum. Terima kasih. Bahwa kondisi jembatan penghubung antara Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara yang kebetulan terletak di Desa Kedung Mutih perlu perbaikan segera, di mana beberapa yang lalu ada beberapa kali kejadian kecelakaan di sana yang disebabkan oleh aspal yang mengelupas dan berlubang-lubang, Pak. Itu kadang-kadang kurang diatensi oleh beberapa pejabat yang ada, karena itu terletak di perbatasan. Oleh karena itu, melalui forum yang terhormat ini, mohon kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Ali Maksum selaku pelaksana tugas Bupati untuk menginstruksikan, untuk memerintahkan kepada OPTD terkait untuk menindaklanjuti apa yang telah kami sampaikan pada forum yang terhormat ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, pandangan umum kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Demak, 28 Oktober 2024, Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera, Ketua Fathan SH, Sekretaris Bambang Setia Utomo Sarjana Hukum, cap tanda tangan. Pembacaan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera. Semoga terlaksana apa yang dicita-citakan. Amin. Allahumma amin. Sidang paripurna yang berbahagia, demikianlah tadi keenam pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Demak telah menyampaikan seluruh komponen dalam berpendapat, saran, masukan, serta pertanyaan yang perlu mendapatkan penjelasan. Semoga menjadi sumbang saran yang sangat penting dalam pemikiran yang bermanfaat guna bahan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengharapkan kepada pelaksana tugas Bupati Demak dan seluruh jajaran TAPD untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan pada rapat paripurna pada hari ini. Dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak, rapat paripurna dengan acara jawaban Bupati Demak atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2025 yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober tahun 2024. Hadirin sidang DPR yang berbahagia, sebelum acara rapat paripurna kami tutup, perlu kami umumkan bahwa berdasarkan surat dari Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera tertanggal 11 Oktober tahun 2024 perihal permohonan perubahan komposisi pergantian Ketua Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera dengan susunan sebagai berikut. Ketua Fraksi Bambang Setia Utomo Sarjana Hukum Magister Hukum. Wakil Ketua Eko Setio Budi Utomo
Sarjana Pendidikan. Sekretaris Rizky Irfandi Kurniawan, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Anggota Fathan, Sarjana Hukum, Suhartono Subari. Berikutnya surat yang kedua dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 perihal penyesuaian susunan komposisi fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak masa keanggotaan tahun 2024-2029 dengan susunan sebagai berikut. Ketua Haji Sudarno, Wakil Ketua Haji Sudarno Sarjana Sosial, Sekretaris Haji Busro Sarjana Pendidikan, Bendahara Suhartono Sarjana Teknik, anggota HS Fahrudin Bisri Slamet Sarjana Ekonomi, H. Fauzan Sarjana Hukum, Haji Son Haji Sarjana Hukum, Tati Sulistiani Sarjana Hukum, Ahmad Rianto Sarjana Teknik, Imam Syafi'i Sarjana Hukum, Krisna Bayu Ilham Sumarno Sarjana Hukum, Muhammad Maulana Rafli. Hadirin paripurna yang berbahagia, demikian tadi acara rapat paripurna DPRD pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna pada hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak-pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat pada paripurna hari ini. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak ke-40 masa sidang ketiga tahun 2024 dengan acara pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2025 kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.